Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Jumpa lagi bersama aku. Sebentar lagi Lebaran ya. Di sini aku mau bikin keripik. Bahan-bahannya karena aku di Taiwan, jadi apa adanya aja ya. Di sini aku menggunakan tepung beras ketan. Biasanya aku di Indonesia itu menggunakan 1 kilo beras ketan, 1 kilo beras Jawa, vanili dan sedikit garam, dan ada kelapa parut. Biasa aku menggunakan itu 4 buah ya kelapa, yang dikupas kulitnya lalu diparut ya sahabat. Nah, aku tambahkan sedikit pewarna merah supaya cantik, dan ini aku sisakan tepung beras untuk bagian nanti kalau itu ya, ini jangan diituin ya sahabat ya. Jadi ini aku di Taiwan menggunakan bahan apa adanya karena aku tidak punya vanili. Nah, di sini aku pun menggunakan kelapa parut kering ya. Nah, ini dia kelapa parut kering. Nanti aku cara mengadonya itu mau kasih air untuk campurkan jadi satu seperti itu ya sahabat. Kalau teman-teman menggunakan kelapa parut basah, jangan dikasih air ya. Cukup diaduk-aduk rata aja. Oke sahabat. Aku biasa di Indonesia itu menggunakan tampah ya, karena di sini aku punya alat apa adanya aja, jadi aku menggunakan wadah baskom. Nah, jadi semua bahan dijadikan jadi satu, tapi pewarnanya nanti ya sahabat ya. Tepung beras ketan, tepung beras Jawa. Ini nanti jadinya banyak banget, dan minyak ya sahabat untuk menggoreng. Dan ini kelapanya. Ini aku beli 1 bungkus semuanya aja lah ya lur. Nah, aku biasa di Indonesia itu menggunakan 4 atau 5 kelapa ya, supaya lebih gurih. Nah, ini semua bahan diaduk jadi satu dulu, baru aku uleni dengan air ya, karena ini aku menggunakan kelapa parut kering. Kita aduk-aduk sampai rata. Garamnya. Oke sahabat, kita aduk sampai rata. Untuk pewarnanya nanti kita dipisah ya, sedikit aja. Oh iya sahabat, biasanya aku di Indonesia itu beli beras ketan ya, dan beras Jawa itu di blender, di eler ya sahabat. Di eleran di kampung aku tuh banyak orang eler ya saat di musim mau lebaran seperti itu. Jadi tidak menggunakan tepung beras yang instan ya. Teman-teman boleh menggunakan tepung beras seperti rose bean atau lainnya sesuai selera, tepung beras ketan dan tepung beras Jawa ya. Karena menggunakan kelapa parut kering kan aku kasih sedikit air, jadi berkencang seperti ini. Nah, jadi kita sambil dipecah-pecah, sambil diaduk-aduk. Nah, oke, setelah itu kita lakukan sampai selesai sedulur. Setelah aku kasih air, ini seperti ini aja ya. Karena nanti ini mau dikukus. Ada sedikit-sedikit berkincir nggak apa-apa ya, nanti kan mau ditumbuk-tumbuk. Ini sedikit yang untuk pewarna merah. Nah, ini aku pewarnanya karena ini itu, jadi aku kasih sedikit air. Jadi kita aduk-aduk sampai rata ya. Oke, kita aduk sampai rata. Jangan lupa tangannya dicuci dulu ya. Ini dia setelah dikasih air. Nah, jadi seperti ini. Kita pecah-pecah lagi bagian yang berkintil, nanti setelah itu dikukus ya sahabat. Kita lakukan sampai selesai. Di sini aku sudah memanaskan tienko, atau langsung boleh ya, atau menggunakan kusan. Nah, karena di sini aku di Taiwan, jadi aku menggunakan tienko atau pengukus listrik ya. Saya menggunakan listrik ya sahabat. Satu yang putih dan satu yang merah. Nanti yang merah ini matang dulu, nanti biar kita tumbuk-tumbuk. Setelah matang, kita kukus sampai matang ya. Ini dia setelah matang, kita angkat. Nah, ini jadi yang lain diangkatnya nanti, karena begitu angkat langsung ditumbuk ya. Teman-teman boleh menggunakan alu ya. Di sini aku menggunakan botol. Ini harus panas-panas, kalau dingin dia keras.
Nah, aku menggunakan alat apa adanya aja, menggunakan botol pun bisa ya teman-teman. Kalau nggak punya alu, boleh gunakan botol seperti ini. Oke, kita lakukan sampai rata. Di sini aku bawahnya menggunakan koran kardus. Jangan lupa dibolak-balik juga. Nah, itu sampai rata. Seperti orang bikin ketan ya lur. Yang putih belum, biar dikukus lagi ya, karena ini sedikit cepat. Siapkan wadah ya sahabat. Teman-teman boleh gunakan tampah di Indonesia ya, karena aku di sini nggak punya tampah, jadi aku gunakan seperti ini. Nah, jadi kita lebarin aja. Ada juga yang suka menggunakan digiling-giling seperti cacing ya. Nah, ini aku pengen cepet aja biar tidak sahabat. Aku kasih tepung bawahnya supaya tidak lengket. Nah, seperti ini lebih praktis dan cepat. Ada yang suka dibikin bentuk panjang-panjang seperti cacing. Setelah itu nanti dia akan digunting-gunting atau dipotong-potong ya. Nah, kalau aku simpel aja seperti ini, lebih cepat ya. Udah simpel banget, botolnya serbaguna. Oke, seperti ini, taruh di wadah. Nah, sini aku gunakan wadah. Nah, biarkan dia akas dulu ya. Nah, biar akas nanti baru setelah akas nanti baru dipotong-potong. Yang putih pun caranya sama. Nah, di sini aku menggunakan kelapa parut kering jadi seperti ini ya. Nah, kita lakukan sampai selesai. Ini setelah ditumbuk-tumbuk, caranya sama. Gunakan botol atau gelas pun boleh ya. Ini dia sahabat, setelah dilebarin seperti ini, nanti dibiarkan beberapa jam ya, atau 3 jam, 4 jam, 5 jam pun boleh ya. Baru dipotong-potong tipis-tipis ya. Oke, setelah itu digoreng sampai matang. Seperti simpel banget. Ini warna merahnya sedikit aja, karena untuk campuran aja. Oke, terima kasih teman-teman, bantu like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Cara membuat kriik simpel dan praktis. Ini dia sahabat, setelah ininya bisa dipotong-potong ya. Di sini potong-potong menggunakan pisau aja, simple, cepat. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti setelah dipotong-potong tinggal digoreng ya. Ini sudah ada 4 jaman ya, sudah ada 4 jam yang lalu baru aku potong-potong. Kita lakukan sampai selesai ya. Nah, jadi seperti ini, warnanya agak cantik, ada merah, ada dan putih. Oke, lakukan sampai selesai. Dan teman-teman, supaya tidak lengket, tadi aku kasih sedikit tepung, yang tidak semuanya ya. Nah, ini aku ganti tepung tadi. Nah, jadi seperti tidak lengket lor. Nah, tidak lengket, tidak dempel. Jadi nanti kalau saat menggorengnya itu mudah. Oke, kita sisihkan dulu. Kita lanjut motong-motong sampai selesai. Di sini masih banyak. Tuh, masih banyak banget. Ini dia setelah setelah dipotong-potong ya. Nah, ini kan agak seperti ini. Jadi aku mau tambahkan sedikit tepung yang tadi aku sisain supaya tidak dempel. Nah, jadi nanti mudah ya. Oke, setelah itu nanti boleh langsung digoreng. Setelah dipotong-potong, ini cepat matang ya.
Sahabat, setelah minyaknya panas, nah ya kan, nah tidak dempel, makanya aku taburin dengan tepung. Oke, langsung kita goreng. Kita goreng gunakan api kecil ya sahabat, biar matang dan tidak gosong. Ini gunakan api kecil. Nanti setelah matang, teman-teman yang suka dibastak boleh ya, dibastak manis, pedas manis boleh ya. Kalau aku suka yang ori ya sahabat, karena aku tuh nggak suka yang manis-manis. Setelah itu goreng sama matang, yang mau dibastak boleh dibastak, yang tidak pun boleh, sesuai selera aja. Gunakan api kecil ya supaya matang dan tidak gosong. Lihat setelah digoreng warnanya cantik banget lho. Seperti ini berarti sudah matang sahabat, dia suaranya. Nah, oke, tinggal kita angkat. Ini dia sebelum digoreng. Nah, ini dia saat digoreng. Ini dia setelah matang. Warnanya sangat cantik, ada merah-merahnya. Cara bikin keripik yang praktis. Keripik khas Cilacap ya, keripik khas desaku, rasanya mantep, gurih. Terima kasih, selamat mencoba, bantu like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.